Baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Terbukti kekuatan kuasa Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dalam hari-hari hidup kita mengalami banyak sekali proses-proses Tuhan. Kehidupan rumah tangga, pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam pelayanan. Seperti apa yang sudah disaksikan oleh Bapak Sulaiman tadi. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan harus digenapi. Amin. Bahwa dalam kehidupan kita tentu kita akan menghadapi segala macam pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Dan setiap proses Tuhan itu justru membawa kita melihat akan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mendengar itu lalu kita mulai ada pikiran-pikiran lain. Tetapi kita harus percaya bahwa dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, bahkan sampai kepada pelayanan, itu semua adalah baik, kata firman Tuhan. Amin. Orang di luar Tuhan akan berkata bahwa masa masalah dibilang baik? Ini kan masalah. Kenapa dibilang baik? Karena di dalamnya Tuhan akan membuktikan kekuatan kuasanya. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita diproses Tuhan. Jadi supaya jemaat Tuhan tahu bahwa proses Tuhan itu tidak berlaku hanya pada jemaat saja. Hamba Tuhan pun diproses. Untuk apa? Supaya kita tetap teguh berdiri. Supaya kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Tuhan saja melewati proses. Padahal kita tahu bahwa Dia anak Allah yang kudus. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Tetapi Tuhan melewati setiap proses. Jadi apa yang disaksikan tadi oleh Bapak Sulaiman, jangan sampai kita langsung, wah ini bagaimana. Kita harus berkata, terpujilah Tuhan. Karena setiap proses justru membawa kita semakin teguh di dalam Tuhan. Justru membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Karena setiap proses itu justru akan nyata kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Dan itu kembali kepada setiap pribadi. Mau menerima proses itu atau justru sebaliknya. Dengan angkuh akan berkata, barang apa jadi saya juga bisa. Tidak demikian ya. Ada banyak anak-anak Tuhan seringkali berpikir demikian. Kalau kau bisa saya juga bisa, barang apa jadi. Ini perkataan keangkuhan. Tetapi kita mau katakan bahwa saya bisa karena Tuhan. Amin. Saya bisa karena Tuhan. Saya bisa bukan karena apa-apa. Bukan karena saya keluaran teologi, bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat. Tetapi saya bisa karena Tuhan. Tuhan bisa pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Ya, itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa Tuhan luar biasa. Ketika saya mendengar apa yang disaksikan oleh Bapak Sulaiman tadi, saya sampai tengah malam sampai pagi itu saya terus, Tuhan tolong saya untuk berbicara di bagian yang lain. Karena bagian ini sudah saya sampaikan. Saya berusaha tetapi tidak bisa. Ternyata setelah saya mendengar apa kesaksian daripada Bapak Sulaiman, saya kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita berulang-ulang. Roh Kudus akan mengingatkan kita berulang-ulang dengan firman Tuhan. Karena itu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Oh ternyata ini.
Firman Tuhan ini disampaikan di pos PI, ya, disampaikan oleh Bapak Prawar. Ya, saya kemudian pulang ke rumah. Saya punya kebiasaan, apa yang saya dengar itu saya pulang ke rumah, itu saya ulangi lagi, saya renungkan kembali lagi, berulang-ulang. Ya. Lalu saya menyampaikan itu lagi di ibadah PW pada minggu kemarin. Ya. Karena Roh Tuhan terus mengingatkan bagian firman Tuhan ini. Sampai kemarin Ibu Feby bertanya, nanti besok firman Tuhan yang mau disampaikan firman Tuhan apa? Saya agak lambat menjawab. Saya nanti mungkin yang sama. Tetapi lihat dulu. Saya berusaha untuk melihat yang lain tetapi tidak bisa. Ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa bahagianya kalau suami bisa memenuhi segala keperluan dalam rumah tangga. Keperluan istri, keperluan anak-anak. Bahagia sekali. Tapi coba kalau tidak, meledak sudah di dalam rumah itu. Suami baru panggil mama, mama suara sudah lantang, sudah naik gas langsung. Apalagi kalau tidak terpenuhi keperluan. Dan memang istri-istri, ibu-ibu akan stres kalau tidak ada yang namanya uang atau tidak ada yang namanya kebutuhan dalam rumah. Aduh, ini kalau anak sebentar bateria ini dan ini bagaimana? Itu pasti masalah. Demikian juga sebaliknya. Istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Orang tua akan bahagia sekali kalau dalam kehidupan anak-anak memenuhi keperluan orang tua. Ini pasti bahagia sekali. Tetapi dalam kenyataan itu terbalik. Kalau bicara keperluan ini banyak hal. Itu terbalik. Justru anak-anak yang terus menuntut dalam segala hal. Dan ini membuat seringkali orang tua marah, kecewa, putus dan lain sebagainya. Bahagia sekali kalau keperluan kita terpenuhi. Tidak ada yang kurang, buka dompet tebal. Aduh, bahagia sekali. Sudah pasti bangun pagi, menyiapkan segala sesuatu, lalu panggil, Bapak, bangun sudah, makanan sudah tersedia. Tapi kalau coba terada, Bapak baru bateria, sudah masalah besar. Atau anak-anak, itu sudah masalah besar. Dan apa yang disaksikan oleh Bapak Soleman tadi, saya kemudian, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sesama manusia saja kalau keperluan kita, kebutuhan kita terpenuhi semua, bahagianya. Apalagi Bapa di sorga. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Karena satu ayat saja, bagi yang sudah menemukan silakan berdiri. Satu ayat saja kita akan baca bagian ini bersama-sama dengan suara yang lantang. Filipi pasal 4 ayat 19. 2, 3.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saya mendengar apa yang disaksikan oleh Bapak Soleman tadi, saya mengucap syukur bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan satu proses terjadi supaya di situ semua bisa melihat. Ya, tadi dikatakan oleh Bapak Soleman, kita berkaca diri, melihat kembali setiap masalah. Luar biasa. Bagian firman Tuhan ini mencatat dengan jelas. Rasul Paulus menyampaikan dengan jelas kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus ini jelas. Dia menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan bagian firman Tuhan ini merupakan pesan Paulus. Pesan Paulus kepada jemaat tentang apa? Sukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Paulus menyampaikan bagian ini kepada jemaat di Filipi. Karena ternyata jemaat di Filipi, mereka menopang pelayanan daripada Rasul Paulus. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Soleman. Harus ada yang namanya saling menopang satu sama yang lain. Gembala tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada majelis, tanpa ada jemaat. Harus ada saling menopang satu sama yang lain. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi karena mereka banyak sekali menopang pelayanan daripada Rasul Paulus. Ayat ini menjamin dalam setiap kehidupan kita bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Segala keperluan, garis bawahi segala keperluan, itu artinya tidak terbatas. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Gembala, apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan Bapak kepala-kepala rumah tangga, apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda, Tuhan tahu. Tetapi di sini yang terpenting adalah mari kita lihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Jangan sampai kebutuhan yang tidak masuk akal itu yang lebih kita pikirkan. Tetapi yang di sini yang dimaksudkan Tuhan adalah kebutuhan. Di dalam bagian kebutuhan materi tercukupi, tetapi yang terlebih adalah kebutuhan rohani. Ini yang membuat Rasul Paulus menyampaikan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam kasih Kristus Yesus. Jadi konteks lengkap daripada bagian firman Tuhan ini adalah Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dan tidak khawatir dalam segala hal. Kalau kita baca dari ayat pertama ya, dan seterusnya. Rasul Paulus mendorong jemaat untuk tetap bersukacita dalam segala hal. Kita semua punya pergumulan yang sama dalam kehidupan keluarga rumah tangga, ya, suami, istri, anak-anak. Kita semua punya pergumulan yang sama. Bukan lagi di dalam
persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam gereja Tuhan, dalam berjemaat, semua punya pergumulan yang sama. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa Allahku, Allah yang Rasul Paulus sembah, Allah yang jemaat Filipi sembah, Allah yang saudara jemaat Tuhan, saudara dan saya sembah, yang Bapak Gembala sembah, Allah yang sanggup mencukupi segala yang menjadi keperluan kita. Amin. 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 Keperluan apa saja? Soal pekerjaan, makan, minum, pakai, kehidupan rohani. Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita dan tidak khawatir dalam segala hal, bahkan dalam kesulitan apapun. Ya, kita dengar tadi bersama-sama apa yang disaksikan oleh Bapak Soleman. Berulang-ulang mereka harus menyelesaikan dengan cara yang sangat-sangat sulit. Kalau seseorang mempertahankan egonya, apapun itu, dia akan tetap, saya benar, saya benar. Tetapi firman Tuhan bilang kalau ada orang yang berkata bahwa dia tidak salah, dia tipu. Karena dalam segala kehidupan kita pasti ada kesalahan. Ya. Mempertahankan ego ini sukar. Ini akan membuat apa yang akan kita mau selesaikan dengan baik tidak akan jadi dengan baik. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita mengetahui segala kebutuhan kita dan Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan berkumpul untuk menyelesaikan masalah, tentunya kebutuhannya adalah masalah itu terselesaikan dengan damai, dengan sukacita, tanpa menyalahkan satu sama yang lain. Lalu kemudian bersama-sama kembali saling menopang melihat pelayanan. Karena pelayanan ini bukan milik pribadi, ini milik Tuhan. Dan kata Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dengan pelayanannya, dengan pekerjaannya. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya dia mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang telah menopang dia dalam pelayanannya. Ya. Mereka membantu dengan keuangan. Ya. Yang menerima itu, dan dia berkata, dia mengucap terima kasih kepada jemaat di Filipi yang telah menopang dia di dalam pelayanannya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang mampu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Kalau kita perlu damai sejahtera, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan siap berikan. Kalau kita perlu sukacita, Tuhan siap berikan. Sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau tetap berdiri teguh, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Tidak terbatas. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia Allah yang sanggup. Dalam segala hal Dia sanggup. Namun seringkali kita manusia yang sering khawatir. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita kepada Tuhan. Bahkan dalam kesulitan apapun, ya, mereka tetap bersuka cita. Kalau orang di luar Tuhan akan berkata, masa saya menderita, saya susah, kok saya harus bersuka cita? Ini apa? Karena di dalam sukacita ada damai sejahtera. Amin. Karena di dalam sukacita ada damai sejahtera. Ya. Kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita bersukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kemampuan kepada kita dalam segala hal. Kita akan berkata, Allahku.
Kita akan berkata apa? Kita akan berkata apa? Dengan iman kita akan berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluan kita. Sebut nama kita. Segala keperluan kita. Maka seharusnya pertama-tama adalah kita bersuka cita. Amin. Pertama-tama adalah kita bersuka cita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Lalu yang kedua, kalau Allah yang memenuhi, Allah yang menjanjikan memenuhi segala keperluan kita, maka yang kedua adalah jangan khawatir. Pada saat kemarin saya ada di mengurus masalah dalam keluarga, kami punya ada masalah. Saya ada di Aspen dan ada peristiwa yang terjadi di Aspen. Dan itu sudah sangat heboh di Aspen. Bahwa di Aspen itu ternyata ada satu gereja yang namanya gereja setan. Kenapa mereka sebut itu gereja setan? Karena gedung itu tidak ada jendelanya. Pintu hanya satu saja. Dan itu tidak ada jendelanya. Dan mereka mulai curiga dan curiga. Ya puji Tuhan, polisi kemudian mengikuti salah seorang anggota dari persekutuan itu, lalu membawa dia, lalu bertanya-tanya. Banyak hal yang dia sampaikan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mereka yang melihat di situ bahwa setiap ibadah itu pasti ada makanan banyak. Pasti ada makanan banyak. Dan ternyata di dalam setiap pertemuan ibadah ada janji-janji yang luar biasa. Dan itu tanda-tanda. Ya. Dan di Aspen itu banyak anak-anak muda yang sudah terjaring. Anak-anak muda, karena memang gereja setan dia akan menjangkau anak-anak muda. Karena kalau ditawar dengan uang pasti mau. Siapa yang tidak mau uang? Hidup susah lagi. Mama dan bapak di rumah ini tinggal bakalai karena uang. Mau makan susah, sekolah terputus, ini dan itu dan segala macam. Itu terjadi karena kekhawatiran. Jadi Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita dan tidak khawatir, ya. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Sekarang ini akan ada banyak tawaran-tawaran dunia dengan segala cara. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan dan kita harus berkata bahwa Allahku yang memenuhi segala keperluanku. Kalau tidak kita akan tergiur dengan tawaran. Hai, di rumah tak ada makanan, lebih baik pergi di situ supaya makan puas. Ini bahaya. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, padahal menuju kebinasaan, kata firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di jemaat Filipi. Mereka membantu menopang pelayanan daripada Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus terus mendorong mereka untuk tetap bersuka cita. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong mereka untuk tidak khawatir. Tetapi mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bagian hidup kita. Karena akan ada masa sukar. Dan memang saat ini kita ada di dalam masa-masa sukar. Dan iblis mulai memakai masa-masa itu. Dia akan datang dengan segala cara, menawarkan segala cara. Jadi saya katakan kepada keluarga yang ada di Aspen, saya bilang firman Tuhan harus digenapi. Tuhan Yesus sendiri saja ditawar sama iblis. Kau sembah saya kasih semua yang ada di bawah itu untuk kurung. Bahasa kasarnya ya. Apalagi kita manusia ini.
Tuhan saja iblis tawar, apalagi kita. Itu sebabnya jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi marilah kita semakin giat melakukan ibadah-ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa? Di dalamnya ada saling menasehati, di dalamnya ada saling menegur, di dalamnya ada saling mendoakan, saling menguatkan satu sama yang lain. Betapa pentingnya. Saya tiap hari, hampir tiap hari tegur anak-anak ini, aduh. Sampai saya tadi malam bilang sama salah seorang anak saya, karena saya tegur. Ya. Salah satu bilang, mama itu kayaknya hari Tuhan sudah dekat ke apa? Loh, kayaknya bagaimana? Keadaan zaman ini sudah membuktikan bahwa Tuhan sudah mau datang. Akan ada banyak tanda-tanda heran, akan ada banyak tanda-tanda yang membuktikan firman Tuhan itu ya dan amin. Mama sudah berulang kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kamu semua, tapi kamu tetap malas tahu. Ingat, jangan sampai saatnya Tuhan datang jemput mempelai perempuan, kamu bateria, mama bawa saya lagi kah? Cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai menyibukkan diri dengan segala hal. Dan saya kemarin itu waktu ibadah di hari Jumat, saya katakan ya, saya izin di ibu-ibu, beberapa ibu-ibu, saya nanti hari Sabtu tidak bisa hadir, saya tidak bisa bersama-sama ya, karena saya menjaga cucu. Tadi saya katakan bahwa kalau keperluan kita, anak-anak memenuhi keperluan orang tua, aduh betapa bahagianya. Tapi ini terbalik, orang tua yang harus terus memenuhi keperluan anak. Ini aduh luar biasa. Tetapi firman Tuhan mencatat di sini bahwa Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk harus tetap bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Orang tua harus duduk di kaki Tuhan, berlinang air mata dan berdoa, Tuhan pulihkan anak-anak. Karena pada hari Jumat itu saya bawa cucu, betapa luar biasa. Saya melayani dan saya bawa itu menguras tenaga habis-habis. Tetapi puji Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Keperluan apa saja, baik materi maupun rohani. Makan minum pakai Tuhan siapkan, asalkan kita percaya Tuhan, asalkan kita tidak khawatir dengan hidup ini, tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memenuhi segala keperluanku, tentunya di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Tetapi ada banyak orang Kristen, aduh Tuhan terlalu lama, jadi saya bantu Tuhan dengan membiarkan dirinya tergoda dengan tawaran dunia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa mari kita tetap pertama bersukacita dalam Tuhan. Dan yang kedua, jangan khawatir. Yang kedua, jangan khawatir. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang menyediakan, memenuhi segala keperluan kita. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri, dalam kehidupan hari-hari makan minum pakai, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan rohani, pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan. Lalu yang ketiga adalah bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur?
Karena di dalam kita mengucap syukur, ada kekuatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita, bahwa Dia Allah yang sanggup menyediakan segala yang menjadi keperluan kita. Saya perlu damai sejahtera Tuhan, Tuhan sediakan. Saya perlu kekuatan Tuhan, Tuhan sediakan. Tuhan, saya punya masalah ini, Tuhan tolong. Tuhan sediakan dengan menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita dengan cara Tuhan, bukan cara kita, tetapi cara Tuhan. Kalau cara kita, pasti ada masalah yang lain lagi. Tetapi kalau itu cara Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Karena apa? Di dalam bersukacita ada pengharapan. Itu kata firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12. Itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang senantiasa ada dalam seluruh hidup kita. Selalu bersyukur, mengucap syukurlah. Kata firman Tuhan di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mari kita pegang janji Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Kita pegang itu dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang berjanji pasti dan pasti menggenapi janjinya, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.